Halo, kembali lagi sama gue Putra Ausa. Hari ini gue bakalan review produk lagi sob. Dimana kali ini adalah sebuah gaming mechanical mini keyboard dari brand dalam negeri, yaitu Rexus. Ya, ini adalah sebuah mini keyboard mechanical yang diberi nama Daxa M71. Dimana kali ini Rexus melakukan sedikit perbedaan. Tapi ini adalah sebuah langkah yang menurut gue sangat baik dan keren banget. Apa itu? Kita langsung aja ke reviewnya. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Dimana Daxa M71 Pro ini gua udah pakai kurang lebih selama 3 minggu. Nah, selama 3 minggu ini gua pakainya untuk aktivitas gua sebagai seorang editor ya. Jadi bukan sebagai seorang gamer. Jadi gua nggak pernah malah pakai ini buat game. Dan selama gua pakai ini buat ngedit, gua tidak pernah menemukan kesulitan yang mengganggu sama sekali. Dimana ini adalah sebuah wireless keyboard yang sistemnya Bluetooth dan dia sudah 5.0, berarti dia sangat smart dan juga sangat cepat speednya. Rexus mengatakan latensinya sangat minim. Dan menurut gua, Rexus tidak berbohong. Karena selama gua pemakaian wireless keyboard ini, itu nyaman sekali, koneksi nggak pernah putus-putus, delay nggak pernah gua alamin. Dan gue nggak tahu kalau seandainya kalau pakai dites dengan game berat gitu ya. Sementara untuk aktivitas keseharian gue sebagai seorang editor, gue sangat nyaman sekali dengan Daxa M71 Pro ini. Walaupun gue bukan seorang gamer, tapi dari dulu gue tahu tentang Rexus. Dan kalian pasti juga lebih tahu bahwa logo brand ini adalah kepala robot atau kepala Transformers ya kan. Tetapi di Daxa M71 Pro ini, logo robotnya hilang sob. Dimana menurut gua Rexus melakukan sebuah inovasi baru terhadap wireless keyboard mereka sehingga tampilannya lebih premium, lebih elegan, yang mana sekarang semua orang, semua kalangan bisa pakai ini. Jadi tidak hanya gamers yang bisa pakai ini. Kenapa? Karena tampilannya jauh lebih enak dilihat. Gua suka banget dengan keycapnya, warna abu-abu dan hitam. Ini pergabungan warna yang enak sekali. Lalu dia nggak terlalu banyak ngasih detail yang aneh-aneh. Cukup simpel warna hitam, dibalut hitam aja body fullnya. Lalu di bagian atas ini ada tulisan Daxa M71 Pro. Simple saja, tanpa logo robot. Di kanan kirinya ada lampu LED yang bisa kalian aktifkan ataupun kalian matikan. Tetapi tetap, ini adalah sebuah keyboard gaming yang mana keyboard ini memiliki RGB. Dan RGB-nya itu bisa kalian atur-atur warnanya. Banyak sekali pilihan modenya. Nanti gua akan bahas lebih lengkap. Di pembeliannya nanti, kalian nanti akan mendapatkan 4 switch cadangan dan puller switch-nya. Dan juga mendapatkan keycap puller yang bentuknya unik dan justru bikin semakin gampang kita kalau mau bongkar pasang keycap keyboard ini sob. 1 buah kabel USB Type-C yang berfungsi sebagai kabel ngecas si keyboard ini. Dan juga sebagai kabel koneksi dengan PC kalian misalnya. Misal kalau kalian pada saat main game benar-benar pengen aman tanpa terjadi delay atau real time, maka gunakan saja kabel ini sebagai koneksi. Dan juga kalian mendapatkan 2 buah keycap enter dan escape cadangan. Dibekali dengan baterai sebesar 1000 mAh, di mana durasi casnya adalah 4 hingga 5 jam. Rexus mengklaim bahwa kalau dipakai aktif terus tanpa jeda itu bisa 10 jam. Tetapi gue bukan seorang gamer, di mana keyboard ini tidak terus-terusan gue tekan. Aktivitas gue cenderung untuk editing videografi. Dimana dengan full dari 100% hingga 0%, gua dapatkan 4 hingga 5 hari baru gua cas. Awet juga dia. Karena apa? Karena dia memiliki mode sleep, dimana apabila dalam 1 menit tidak kalian gunakan, otomatis langsung si keyboard ini masuk dalam mode sleep. Jadi baterainya awet. Ada satu detail yang menarik dari si Daxa M71 Pro ini, di mana area stand kakinya, kalau mungkin keyboard-keyboard lain kan butuh kayak di flip gitu ya. Nah, si Daxa M71 Pro ini tidak. Dia menggunakan sistem magnetik, jadi bisa kalian bongkar pasang. Kalau kalian mau pasang, tinggal deketin aja, maka dia langsung plug gitu dengan sistem magnetik. Apakah ini sebuah inovasi yang perlu? Kembalikan aja ke masing-masing orang. Tetapi yang pasti ini agak berbeda aja dibanding
keyboard-keyboard yang lain. Memiliki dimensi panjang 33 cm, memiliki lebar 10,2 cm, dan juga tebalnya hanya 3,7 cm. Menurut gua Daxa M71 Pro ini sangat kecil dan nyaman dibawa kemana-mana, dan beratnya hanya 650 gram saja. Buat kalian gamers misalnya yang hobi banget bawa keyboard sendiri untuk perlombaan misalnya, nggak mau pakai keyboard yang disediakan, mungkin ini bisa menjadi solusi yang menarik. Tapi sayangnya di pembeliannya nggak dapat tas ya. Coba dikasih tas, mungkin lebih menarik lagi. Secara detail gue suka banget produk ini. Ya seperti gue bilang di awal, tampak premium, tampak elegan, bisa dipakai buat gamers ataupun misalnya buat office. Ini enak banget. Dan ya, kanan kirinya sudah ada lampu RGB yang bisa kalian atur-atur atau kalian matikan. Cukup tekan tombol FN dan insert, maka otomatis nanti dia bisa digonta-ganti tipe mode warna atau dimatikan. Dan untuk lampu RGB-nya itu banyak banget pilihannya sob. Kalian cukup tekan FN plus home, maka kalian nanti bisa gonta-ganti model dan tipe. Dan juga nanti ada sub model lagi, cukup tekan FN plus N, maka nanti dari tipe tadi ada lagi warna-warninya, gonta-ganti warna atau tipenya lah gitu. Pokoknya banyak banget fitur yang dia kasih di sini untuk RGB-nya. Buat kalian gamers yang hobi warna-warni, wow, ini kayaknya menarik sekali. Dan tidak cukup sampai di situ aja, si Daxa M71 Pro ini bisa kalian atur kembali. Dimana untuk pengaturan lebih lengkapnya, kalian bisa atur melalui software yang kalian install di PC atau di laptop kalian yang namanya adalah Daxa M71 Series. Dimana di software ini kalian bisa mengatur custom. Kalian bisa mengatur custom per tombolnya, ganti warna per tombolnya, atau fungsi tombolnya. Kalian juga bisa mengatur mode-mode cahayanya, atau speednya, pergerakan RGB-nya mau cepat atau lambat, bisa mengatur brightness-nya, dan mengatur banyak hal lah di sini. Dan kalau di gaming modenya kalian aktifkan, maka kalian bisa mendisable Alt plus Tab, Alt plus F4, yang mana kalau tombol ini pada saat kalian main game bisa mengganggu misalnya, ya kan? Nah, di sini kalian bisa kunci atau amankan. Dan juga di sini ada makro. Sehingga keyboard ini benar-benar memberikan banyak fitur-fitur yang mewah buat kalian para gamers. Dan tidak cukup sampai di sana aja. Daxa M71 Pro ini mampu koneksi dengan 5 device sekaligus. Wow. Kalian bisa koneksikan dengan cara menekan tombol FNP, ditahan lama-lama, maka nanti tombol P-nya akan kedip-kedip cepat, maka kalian bisa koneksikan ke 5 device tadi. Dan kalau sudah kalian koneksikan dengan 5 device tadi, kalian bisa gonta-ganti koneksinya dengan cara tekan tombol FN plus key plus W plus E plus R plus T, di mana kelima tombol ini adalah penanda untuk kelima device tadi. Jadi cukup membeli satu keyboard Daxa M71 Pro ini aja, kalian bisa koneksikan dengan 5 device sekaligus. Smartphone misalnya, PC kalian, laptop, atau hal lainnya. Jadi semakin gampang. Dan sekarang kita akan tes klik-nya. Ya, dia memberikan switch berwarna merah, yang mana ini biasanya empuk atau suaranya lebih minim berisik kliknya. Dan kita akan tes bagaimana kualitas suara kliknya. Dan seperti kalian dengar di mana suara klikinya itu nggak berisik seperti keyboard gue sebelumnya. Kalau keyboard gue sebelumnya itu terasa banget klik 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 berisik. Kalau ini tuh nggak. Dan yang gue paling suka adalah empuknya itu loh, bener-bener empuk dan nyaman gitu. Terasa banget premiumnya dan enak banget. Jadi sentuhnya tuh nggak kasar, tapi empuk dan enak banget si keyboard Daxa M71 Pro ini menurut gua. Oke, secara keseluruhan kita sudah review si Daxa M71 Pro ini, dan kesimpulan gua adalah ini adalah sebuah keyboard yang enak banget buat gamers, tapi juga bisa buat office atau buat editor seperti gua, karena tampilannya yang premium, simple tapi keren dan tidak alay. Dia wirelessnya juga menarik. Gua tidak merasakan terlalu banyak delay, bahkan menurut gua untuk penggunaan gua tidak menemukan delay, koneksinya sangat kuat, tidak pernah ngalamin putus-putus. Dan RGB-nya juga enak, banyak pilihan untuk kita gonta-ganti, sehingga kalau misalnya gua lagi pengen
nuansa gelap gitu ya. Itu bisa menarik sekali RGB-nya. Dan juga kita bisa atur kontrasnya, speed RGB-nya. Apalagi ya? Dan juga melihat harganya hanya 867.000, menurut gua ini keyboard worth it buat kalian beli. Apalagi ini adalah produk dalam negeri, ini brand nasional, maka kita harus dukung, ya nggak? Oke, mungkin segitu aja review dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.